Saya ke Pak Rudi lebih dulu. Pak Rudi, apakah betul saat Menteri Perhubungan 2 pekan lalu itu mengatakan mudik diizinkan, Korlantas sudah mempersiapkan untuk jalur mudik tahun ini? Baik, Mbak Sofi. Jadi kita dengan stakeholder atau pemangku kepentingan sebenarnya sudah jauh-jauh hari melakukan koordinasi yang intensif, kemudian dengan berbagai skenario atau alternatif. Apakah mudik ini diperbolehkan dengan kita sudah siapkan skenarionya maupun pola-polanya, atau mudik dilarang, sehingga dua pilihan tadi kita sudah menyiapkan. Dan untuk kebijakan pemerintah adalah mudik dilarang, kita sudah menyiapkan juga pola dan skenario maupun bagaimana tindakan-tindakan kita di lapangan sudah kita persiapkan, Polri, dan dibantu tentunya sinergi dengan instansi yang lain. Oke, intinya kepolisian ikut apa kata pemerintah begitu ya? Pasti. Tapi begini, saat ini Pak Rudi ada di Batang di Jawa Tengah yang kita tahu itu jalur mudik, dalam rangka apa Pak? Kita terus memantau karena sudah mendekati Lebaran juga, kita cek jalur, baik itu jalur untuk nanti kita persiapkan pos-pos pengamanan maupun pos pencegahan mereka yang akan melakukan perjalanan. Oke, jadi tetap ada pos pengamanan ya, walaupun sudah diputuskan mudik dilarang? Pengamanan dalam arti untuk mencegah. Jadi akan melakukan pencegahan termasuk menyekat dan memutarbalikkan bagi mereka yang masih akan melakukan mudik. Oke. Ya. Untuk soal pengawasan itu nanti kalau ada masyarakat yang masih tetap nekat mudik kita bahas nanti. Tapi saya mau tanya Pak Rian dulu. Pak Rian, ketika Anda mendengar Menhub menyatakan menyatakan boleh mudik, lalu 2 pekan kemudian berubah lagi. Kalau kali ini dari Pak Muhadjir menyatakan dilarang mudik, bahkan tanggalnya juga cukup panjang begitu. Apa yang Anda pikirkan, Pak Rian? Pertama, ini sudah menjadi pola di Indonesia. Jadi pemerintah terbiasa membuat kebijakan yang berbeda-beda, berubah-ubah. Juga terutama karena COVID juga tak terkendali. Kedua, justru kemungkinannya ini ada komunikasi antar menteri ini cukup terkendala. Dan saya kira nanti yang menjadi yang paling pusing ini teman-teman di kepolisian. Karena kepolisian ini harus bisa mengantisipasi kalau boleh mudik bagaimana, kalau boleh mudik bagaimana. Karena kalau kita lihat Menteri Pak Menko betul, jadi melarang mudik itu betul secara legal formal, tetapi ketika secara sosiokultural nggak benar, karena ini berbeda. Jadi mudik atau nggak mudik ini pertimbangannya harusnya komplit 4 dimensi, yaitu formal, legal, plus sosiokultural gitu. Oke. Kalau menurut Anda saat ini setelah diputuskan untuk dilarang mudik, apakah sudah tepat, penyampaiannya juga sudah tepat, sampai di masyarakat apakah juga sudah pas begitu? Saya kira masyarakat juga akan tetap mudik juga, karena pemerintah seringkali tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakan tidak di dalam praktek, karena ini kan masalah sosiokultural. Jadi menurut hemat saya sebenarnya kita perlu mendayagunakan kebijakan Pak Jokowi, yaitu PPKM Mikro dalam bentuk posko-posko. Jadi misalnya ketika orang mudik lebaran, dia pergi ke kampung, ini kita konteksnya kampung yang terkendali loh ya. Begitu sebelum masuk kampung, ada pengetesan di ujung kampung. Supaya murah pakai genos gitu. Kalau enggak, dia karantina. Kalau ya, nah itu bisa dilakukan seperti yang disampaikan oleh Dr. Rudianta tadi. Itu namanya pengecekan di situ. Tapi saya yakin kalau ini mungkin dekat-dekat hari hanya juga akan mungkin cabut lagi kayaknya ini. Anda berkemungkinan berkeyakinan ada kemungkinan bisa dicabut lagi dekat-dekat hari. Tapi penjelasan Pak Rian tadi apakah kemudian sama dengan menyatakan bahwa kemungkinan proses penyekatan oleh kepolisian nantinya tidak akan efektif? Jadi begini, kita tahulah Bapak Polisi ini selalu berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan Bapak Polisi pekerjaannya bukan cuma bersifat legal loh ya, bukan hukum aja loh ya, tapi juga mengatasi masalah-masalah sosiokultural. Jadi saya kira dimensi humanitas ini yang tidak lepas dari karakter kepolisian kita yang belakangan ini sudah cukup maju ya. Jadi saya kira teman-teman kepolisian akan mempunyai metode yang lebih
lebih efektif, baik, tapi tidak konflik dengan publik lah, saya kira begitu nanti. Iya, karena selama ini kalau ada aturan yang maju mundur, yang kasihan memang para polisi ini begitu ya. Saya akan tanyakan kepada Pak Rudi nanti pengawasannya akan seperti apa untuk larangan mudik Lebaran tahun 2021. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami segera kembali. Pak Rudi, yang ingin saya tanyakan adalah soal pengawasannya. Nanti akan seperti apa? Tadi Anda sudah menyatakan bahwa akan ada pos-pos pengawasan untuk melakukan sekat-sekat. Kira-kira nanti akan seperti apa? Ya, tentunya nanti mulai dari kita tahu bahwa pergerakan pemudik ini mayoritas dari Jabodetabek menuju ke Jawa dan ke arah Sumatera. Sehingga tempat-tempat perbatasan tadi, lokasi perbatasan sudah disiapkan pos-pos pengamanan maupun untuk penyekatan. Misalnya mereka yang akan mudik ke Jawa dari arah Sumatera. Mulai dari Pelabuhan Bakahuni kita dengan rekan-rekan terkait sudah kita siapkan dengan untuk melakukan pengawasan, kemudian operasi justisi di Bakahuni. Kemudian di Pelabuhan Merak juga demikian. Begitu turun dari Merak sudah kita siapkan. Kemudian di pos-pos pengamanan yang mengarah ke Jawa dari Jakarta kita siapkan, misalnya nanti ada di Cikampek, kemudian di Cikarang Utama sudah kita siapkan juga, maupun yang arah ke Jawa. Di setiap perbatasan ada sekitar 58 yang sudah disiapkan untuk. Jadi perbatasan ada ya Pak ya? Setiap perbatasan ada. Nah, lalu baik itu jalur tol maupun jalur arteri sudah kita siapkan. Nah itu dia, kalau kemudian ada warga yang menggunakan jalur mudik motor atau jalur tikus biasanya kita sebut seperti itu, apakah ini juga ada penjagaan? Tetap ada. Jadi di setiap perbatasan kabupaten, kota itu juga kita lakukan antisipasi, pengamanan dan penyekatan dan operasi justisi. Jadi insya Allah bisa kita deteksi dan kalau memang itu tertangkap nanti kita putar balikkan, kita kembalikan. Ya. Bagaimana dengan potensi warga yang mudik duluan, misalnya sebelum tanggal 6 Mei, ini kan larangannya kan mulai dari tanggal 6 Mei, kalau sebelum itu bagaimana Pak? Sebelum tanggal 6 Mei kita sudah melaksanakan kegiatan rutin ya, atau yang ditingkatkan secara efektif ya kita lakukan pengawasan. Jadi bukan tanggal 6, sebelumnya sudah kita siapkan juga untuk antisipasi mereka yang sudah mendahului berangkat begitu. Ya. Pak Rian, kalau mendengar penjelasan dari Pak Rudi ini, Anda yakin nantinya pengawasan ketika tanggal-tanggal yang dilarang yaitu 6 sampai dengan 17 Mei bisa efektif? Saya kira Bapak-Bapak dan Ibu Kepolisian mereka akan melakukan dua strategi. Satu pengamanan, kedua pelayanan. Karena dua-duanya akan nyambung. Dan saya kira ini kalau dibilang efektif kira-kira 60-70% efektif dan sudah luar biasa. Karena lebih dari itu agak susah dilakukan. Misalnya bagi yang jalan tikus itu barangkali yang jalan besar masih bisa, tapi kalau lewat sawah-sawah ya kita tidak boleh memaksa teman-teman polisi kita untuk seperti itu. Jadi ada batas-batas yang ditoleransi. Jadi tinggal nanti diberikan berapa threshold-nya. Katakanlah threshold paling buruk 40, tapi bagusnya berapa? 20%. Jadi dengan demikian KPI-nya dapat dijaga, berapa dicapai oleh teman-teman di kepolisian. Pak Rian begini, yang kami dengar ada wacana untuk pemberlakuan surat izin keluar masuk atau SIKM seperti zaman dulu begitu ya. Apakah ini menurut Anda akan efektif dan merupakan solusi yang tepat? Tidak, ini justru boros dan membuat maladministrasi. Memang saya paling simpel itu, kan kita udah punya Ginus yang murah dan cepat itu. Buatlah di setiap pintu masuk, pintu keluar itu ada seperti itu. Tahu juga buatan Indonesia. Itu jauh lebih efisien ketimbang kita buat surat macam-macam itu. Dan saya kira kebijakan PPKM Mikro dari Pak Jokowi itu dia gunakan. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Jadi kita sekaligus mengecek apakah secara operasional bisa berjalan. Hal yang ketiga yang harus kita lihat adalah mudik Lebaran itu juga membawa uang biasanya pada waktu zaman normal ya. Kira-kira 60-70 triliun yang turun dari Jabodetabek keluar Jabodetabek. Artinya apabila uang ini tidak terdisburse, katakanlah terdiskon 50% lah, berarti kita kan mengalami mengganjal disbursement ekonomi senilai seperti itu ke luar Jawa, dan ini juga akan mengganggu ekonomi secara makro. Jadi menurut teman saya waktu dekat akan ada perubahan lagi. Ini kan
kebijakan ngetes air gitu loh. Kalau bisa oke, kalau nggak bisa kaji lagi, dan nanti seperti itu ya polanya seperti itu. Oke, jadi kita nantikan konsistensi dari pemerintah begitu ya atas kebijakan yang mereka bikin sendiri. Tapi begini, ada juga saat ini mulai terjadi pro kontra soal larangan mudik ini, khususnya di kalangan pengusaha transportasi yang bakal kembali merugi tahun ini. Pendapat Anda apa, Pak Rian? Jelas, jadi memang ini dilemanya, kalau di dalam teori saya bilang adalah scissor effect. Efek gunting dari penanggulangan COVID. Jadi efek gunting gini, apabila COVID mau selesai, maka yang terjadi adalah pergerakan manusia turun. Tapi efeknya adalah ekonomi ikut tergunting nanti. Dengan demikian terjadi efek gunting ini yang menjadi teori di dalam penanggulangan COVID. Nah, menurut hemat saya, yang terjadi adalah bagaimana pemerintah membuat simulasi siapa yang akan terkena imbas seperti ini dan kemudian memberikan insentif khusus lah. Tapi menurut hemat saya ini memang tidak mudah, dan saya kira hemat saya, dalam waktu dekat, saya kira Bapak Menko, antara Menko Perekonomian, Menko PMK ini bicara lagi. Bagaimana seharusnya. Jadi tidak bisa ini diomongkan oleh satu orang Menko saja. Karena masalahnya begitu rumit. Oke, Pak Rudi, waktu kita sudah tinggal sedikit, tapi saya ingin tahu kesiapan dari pihak Korlantas Polri untuk mengantisipasi mudik nanti. Saat ini ada Pak Rudi terus berkeliling begitu jalur-jalur mudik. Sejauh ini kesiapannya sudah seberapa? Ya, kesiapan sudah 80%. Kita sudah tentukan pos-pos pengamanan dalam artian untuk mencegah masyarakat yang tetap nekat mudik. Namun semuanya ini kembali kepada kita semuanya. Jadi yang paling penting ini adalah sosialisasinya. Seperti hari ini juga sosialisasi bahwa mudik dilarang. Nah, begitu. Jadi kalau sosialnya terus masif, insya Allah ya masyarakat memahami dan memang untuk kebaikan kita semuanya. Sehingga pendekatan yang akan dilakukan terhadap warga yang nantinya nekat akan seperti apa, Pak Rudi? Tetap kita melakukan persuasif, humanis, tapi tegas. Begitu. Ya. Oke, suruh putar balik begitu ya? Putar balik. Ya. Oke, Pak Rudi, terima kasih. Semoga semuanya lancar dan tugas-tugas yang menanti teman-teman di Korlantas bisa dikerjakan dengan efektif dan sukses. Pak Rian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi lain waktu.